Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Uni ya. Ini kita pertemuan kedua untuk mata pelajaran ilmu gizi. Kemarin kan pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bab apa aja yang akan kita bahas pada mata pelajaran ilmu gizi ini. Sebelum Ibu masuk ke bab yang pertama, yaitu tentang zat gizi sumber zat energi, alangkah baiknya Ibu kenalkan dulu ya tentang ilmu gizi itu apa sih ya, bab awalnya dulu. Oke. Nah, tujuannya kan mempelajari ilmu gizi itu apa? Nah, kalian tujuannya itu agar kalian nanti mendapatkan informasi tentang kategori berbagai zat gizi yang terdapat pada makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, agar kalian mendapatkan informasi tentang pedoman gizi seimbang, ruang lingkup ilmu gizi itu apa aja, fungsi zat gizi itu sendiri dalam tubuh seperti apa, dan akibat gangguan gizi terhadap fungsi tubuh. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Pada tahapan di sini kan ada tahapan pertama, yaitu pembuahan sel telur. Kemudian yang kedua di sini ada tahapan janin di dalam rahim. Kemudian mulai dari menjadi bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian ada remaja, kemudian ada dewasa, old age atau usia manula atau usia tua, kemudian mengalami kematian. Nah, dari gambar ini, di setiap tahapan hidup manusia itu membutuhkan zat gizi yang berbeda-beda. Misalkan di sini, misalkan pada tahapan pertumbuhan. Pada tahapan pertumbuhan dalam masih kanak-kanak, kebutuhan proteinnya akan lebih tinggi dibandingkan ketika usia dewasa ataupun usia tua. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada pengertian dari ilmu gizi itu sendiri. Ilmu gizi disebut juga sebagai ilmu pangan. Zat gizi dan senyawa lain yang terkandung dalam bahan pangan. Kemudian bisa juga interaksi serta keseimbangan yang dihubungkan dengan kesehatan dan penyakit. Bisa meliputi proses pencernaan pangan serta penyerapan, pengangkutan, pemanfaatan, dan ekskresi zat-zat oleh organisme. Nah, tadi kan pengertian ilmu gizi, sedangkan di sini ada namanya zat gizi atau nutrien. Zat gizi itu sendiri adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun, memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Nah, kelompok zat gizi sendiri itu ada 6 kelompok besar, yaitu ada protein, vitamin, mineral, air, karbohidrat, dan juga ada lemak. Nah, dari 6 kelompok besar itu bisa dikelompokkan lagi. Berdasarkan apa? Yang pertama ada berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada fungsi sumber zat tenaga. Nah, ini yang akan kalian pelajari pada bab pertama. Sumber zat tenaga itu ada zat gizi karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian ada sumber zat pengatur, yaitu ada zat gizi protein, air, vitamin, dan mineral. Kemudian ada sumber zat gizi sebagai sumber zat pembangun, yaitu ada protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, tadi kan berdasarkan fungsi. Sekarang yang kedua bisa didasarkan pada jumlahnya. Maksud dari di sini jumlahnya itu apa? Seberapa besar zat gizi tersebut diperlukan oleh tubuh kita? Yang pertama ada zat gizi makro. Yang termasuk zat gizi makro adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Berarti di sini artinya apa? Artinya ketiga zat gizi ini itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian yang kedua ada zat gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral. Itu artinya berarti zat gizi ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit oleh tubuh kita. Kemudian yang ketiga dikelompokkan lagi berdasarkan sumbernya. Itu bisa berasal dari hewani dan juga bisa berasal dari tumbuhan. Kemudian di sini
Ibu akan perkenalkan dengan slogan, pernah dengar kan? 4 sehat, 5 sempurna. Nah, sekarang Ibu kenalkan lagi, ada pedoman gizi seimbang. Nah, masih ingat kalau 4 sehat 5 sempurna itu apa? Oke. 4 sehat 5 sempurna itu lebih menekankan pada makanan pokok. Itu ada nasi, kemudian yang penting ada lauk pauk, ada sayur mayur, kemudian ada buah, kemudian ditambah ada susu. Kemudian sekarang yang memperbaiki 4 sehat 5 sempurna itu ada istilah PGS atau prinsip gizi seimbang. Nah, di sini didasarkan pada apa kata prinsip gizi seimbang? Itu didasarkan pada kebutuhan jumlah gizi yang disesuaikan dengan golongan usia, jenis kelamin, kesehatan, serta aktivitas fisik. Selain itu, juga diperlukan apa? Variasi jenis makanannya. Nah, berdasarkan konsep gizi seimbang tadi, ada kelompok zat gizi dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu ada zat pembangun, bahan makanan zat pembangun, sumber energi, kemudian ada zat pengatur. Untuk zat pembangun sendiri itu ada, bisa kalian baca sendiri di sini. Ada ikan, ayam, kacang-kacangan. Kemudian untuk energi, sumber energi ada padi-padian, ada umbi-umbian dan lain-lain. Untuk pengatur di sini ada sayur, ada buah. Kemudian bisa juga PGS. Nah, sama seperti tadi yang di awal tadi, pengaturan porsi jumlah juga sangat ditentukan oleh dalam prinsip gizi seimbang, disesuaikan dengan golongan usia, aktivitas, jenis kelamin. Oke, ini Ibu contohkan ya. Ini untuk orang dewasa porsi makan dalam 1 hari. Sumber tenaga ini bisa 3-5 piring nasi. Itu dalam 3 kali makan. Ingat ya, 3 kali makan. Dalam 3 kali makan itu harus ada zat pengatur 1,5 sampai 2 mangkok sayur, 2-3 potong buah. Zat pembangun itu ada 2-3 potong lauk hewani, 3 potong lauk nabati. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kalian jawab di Ibu di nomor WA atau bisa kalian tanyakan di grup Google Classroom. Oke, untuk mengakhiri pertemuan ini, Ibu minta kalian untuk mencari perbedaan dan persamaan pada 2 gambar di bawah ini ya, yang nanti akan Ibu tampilkan. Catat apa saja perbedaan dan persamaan dari 2 gambar ini. Ini gambar yang pertama, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian ini gambar yang kedua, yaitu tentang prinsip gizi seimbang. Oke. Tugasnya bisa kalian tulis tangan perbedaan dari 2 gambar ini. Gambar pertama, yang ini gambar kedua. Kalian tulis tangan, kalian foto, kemudian kalian kirim ke Google Classroom atau bisa di grup WA. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.